Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang memahami tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Di sini ada nama-nama anggota kelompok, yaitu saya, Muhammad Bimo Kumbasforo. Saya Tia Larasati. Saya Maulika Putri Winaryanti. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Secara luas, pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang dapat terjadi di mana saja dan sepanjang kehidupan. Tentu saja, pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun sebuah peradaban. Sebagaimana peradaban ditentukan oleh kualitas individu dan juga masyarakat. Peradaban ialah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan sikap yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat. Dalam artian lain, peradaban adalah bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok yang dibedakan secara nyata dari makhluk lainnya. Kemudian ada tujuan pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia di Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di sekolah dengan berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dilatar belakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi, belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudahnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, disertai mengenai mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini. Maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 melanjutkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan mendidik yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, yaitu membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Bentuk nyata dari pembentukan karakter ialah memberi nilai moral atau rasa hormat yang sejalan dengan tradisi leluhur kepada generasi penerus, yaitu kebaikan, kesetiaan, dan perilaku kesejalan dengan norma yang berjalan dalam masyarakat. Tolak ukur utama pendidikan karakter ialah nilai-nilai yang bersumber dari agama yang dapat menumbuhkan karakter kuat bagi peserta didik. Nilai-nilai budaya lokal yang dipadukan dalam kurikulum berbasis karakter dapat mewujudkan perilaku yang sudah bertradisi dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebenaran dalam ilmu pengetahuan harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata secara benar, mandiri, dan diterapkan sesuai tahapan yang semestinya. Nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan, semakin hari semakin terbukti kebenarannya. Dengan adanya perangkat teknologi yang lebih mumpuni, kebenaran yang dicari semakin terbukti serta semakin terang benderang. Tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa kebenaran mutlak dari Al-Quran dapat dibuktikan secara bertahap dengan adanya perkembangan dari ilmu pengetahuan. Menanamkan nilai-nilai kebenaran sebagai bagian dari pembentukan karakter yang ditanamkan merupakan bentuk komitmen nyata yang berkesinambungan. Perihal yang mesti dilakoni setiap siswa untuk menggapai kebenaran serta kebajikan yang merupakan modal dasar dalam membangun siswa yang berkarakter mulia. Nilai kebijakan yang selalu melekat dalam jiwa dan raga para siswa merupakan modal utama dalam pengembangan diri. Prinsip kejujuran yang tertanamkan menjadi suatu sikap yang harus ditegakkan walaupun dunia sebentar lagi akan runtuh. Komitmen yang ditanamkan merupakan karakter baik yang menjadi modal utama siswa yang mampu melahirkan berbagai karya untuk bangsa dan negara.
Berikutnya yaitu fungsi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Pendidikan tentu saja memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan manusia. Adapun fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana pembentukan karakter bagi masyarakat. Pendidikan dalam karakter merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada individu. Pendidikan karakter juga merupakan suatu usaha secara sadar dan berencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi individu untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu dan melatih pribadi seseorang untuk penyempurnaan diri ke arah yang lebih baik. Berikutnya fungsi yang kedua yaitu pendidikan terhadap budaya. Dalam hal ini, pendidikan berperan untuk menanamkan sikap dan keterampilan pada masyarakat agar kelak mampu berperan sesuai dengan kedudukan dan peran sosial masing-masing. Secara tidak langsung, pola ini menjadi proses pelestarian suatu kebudayaan. Fungsi yang ketiga yaitu terhadap peradaban manusia. Dalam membangun peradaban, masyarakat harus berupaya untuk mewujudkan tatanan hidup yang lebih baik dengan meningkatkan taraf pendidikan yang memadai, penguasaan ilmu pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam membangun peradaban hidup, masyarakat harus membangun sumber daya manusia yang terampil, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, berbudaya, dan juga bermoral. Faktor terpenting lainnya yaitu membangun peradaban hidup dengan tradisi keilmuan. Salah satu upaya untuk membangun tradisi keilmuan yang tinggi adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, generasi muda akan mampu mengemban tanggung jawab, dan mereka juga akan mampu memelihara serta meningkatkan mutu dari hasil-hasil positif masa lalu. Urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter budaya dan peradaban manusia. Di Indonesia, permasalahan kualitas pendidikan menjadi masalah yang mendasar. Pendidikan yang kurang diperhatikan secara layak menyebabkan permasalahan kualitas pendidikan mengalami kontroversi hingga saat ini, sehingga menimbulkan kualitas pendidikan yang makin hari makin rendah. Menurut laporan Program for International Student Assessment atau PISA 2015, program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara, Indonesia menduduki peringkat 62 dari 72 negara. 2 tahun sebelumnya, PISA 2013, Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau peringkat 71. Di sanalah satu negara dari 5 negara di peringkat atas PISA 2015, yaitu negara tetangga kita sendiri, yaitu Singapura. Dari laporan tersebut bisa kita lihat betapa rendahnya dan mirisnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kenapa bisa Indonesia mendapat peringkat terendah, peringkat bawah, atau bisa dikatakan kualitas pendidikan yang sangat buruk, padahal pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban. Krisis moral multidimensi yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat belakangan ini menunjukkan bahwa identitas bangsa sedang terkoyak. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu bangsa. Karena itu, pembentukan karakter bangsa melalui penguatan pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ambang kehancuran. Pembentukan karakter bangsa bukan hal yang mudah. Ia harus ditumbuh kembangkan sejak dini dan harus berkelanjutan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat luas. Karena itu dibutuhkan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkan generasi yang berkarakter. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah pada saat dewasanya kelak. Permasalahan serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri atau kognitif dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan atau afektif, empati, dan rasa. Proses belajar juga berlangsung sangat pasif dan kaku sehingga menjadi tidak menyenangkan. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter seperti budi pekerti dan agama ternyata hanya prakteknya lebih menekankan pada aspek otak kiri atau pada hafalan dan hanya sekedar tahu. Semua ini telah membunuh karakter sehingga menjadi tidak kreatif. Padahal pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melibatkan aspek knowledge, feeling, loving, dan acting. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan
saat ini ialah pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Untuk memajukan peradaban bangsa agar bisa berdiri lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman, sudah seharusnya kita mengedepankan pendidikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah didasarkan pada sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan terhadap peningkatan kualitas bangsa Indonesia, semua pihak mempunyai kontribusi yang penting. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa depan akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa yang mendatang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya peradaban. Adapun saran yang dapat diberikan yang pertama, para pendidik harus berkualitas dan dapat mengikuti perkembangan zaman agar pembelajaran tidak menjadi monoton. Yang kedua, pemerataan pendidikan dan menyediakan sarana dan juga prasarana yang lengkap, terutama pada daerah-daerah terpencil, yang tentunya harus dengan dukungan pemerintah. Sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.